nyugihnya ke siapa? Saya bilang kan, ke maaf ya, ke Nyi Blorong. Pantainya saya masih ada. Malam ke-7 tuh saya bawa teman saya ke situ. Nggak tahu ya saya ke situ nyelawat, Mbak. Anaknya udah meninggal. Hai sobat-sobat SI, jumpa lagi di podcast Rumah Kosong. Dan seperti biasa malam ini di studio sudah kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan berbagi pengalaman kisahnya pada waktu itu terjebak di goa yang ternyata jadi tempat nanti kita dengerin. Oke, halo Mas Ardi. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana pengalaman itu, kapan kejadiannya? Kejadiannya kalau tahunnya saya lupa ya. Kalau untuk umurnya tuh kalau nggak salah tuh di 21, kalau nggak salah 21, berarti sekitar 13 tahunan. Wah, udah lama ya. Tapi masih teringat Masih. jelas banget Jelas. pengalaman pada waktu itu. Oke, gimana waktu itu ceritanya? Jadi waktu itu tuh sebenarnya lagi jalan-jalan, Mbak. Di laut, di pantai selatan. Sendirian atau? Enggak, waktu itu kita 14 orang. Oh, rame-rame. 14 orang. Cuman waktu itu saya bertiga mau foto-foto nih. Mau foto-foto. Pas di lautnya itu saya nemu tebing. Nemu tebing karang gitulah. Ceritanya kan mau foto-foto ya. Kita bertiga akhirnya temen bilang, "Sono yuk foto-foto." Ayo boleh. Karena emang bagus ya, karena di karang ini, di sini laut kan langsung. Akhirnya kita jalan bertiga di karang itu, jalan bertiga. Itu masih terang? Siang. Oh, siang hari terang sekitar jam kan? 2-an lah. Oke. Sekitar jam 2. Kita udah naik tuh ke karang bertiga. Setelah sampai ujungnya karang itu, ada orang tidur nih, Mbak. Ini kan karang ya. Jadi ini tangga ke bawah. Tangga ke bawah. Tangga ke bawah. Nggak taunya di bawah tangga ini ada orang lagi tidur. Cuman yang temen saya satu ini, yang kan saya bertiga ya, jadi kabur yang satu ini. Akhirnya, turun coba yuk. Akhirnya saya turun tuh, saya berdua sama temen saya. Akhirnya sampai turun di bawah itu, kata temen saya, ini orang mau ngapain di sini nih? Gitu. Tapi saya sempat foto-foto dulu di situ, foto-foto dulu. Akhirnya dibangunin, "Bang, ngapain bang di sini?" Lu ngapain di sini? Ngotot nih orangnya. "Lu ngapain di sini?" "Kita mau foto-foto bang." "Lu tahu gak ini tempat apaan?" Kita nggak tahu tempat apaan gitu kan. Ya udah, ya duduk dulu, duduk. Akhirnya duduk tuh, Mbak, di situ kita cerita panjang lah ya tentang ternyata ini jadi pelaku pesugihan, Mbak. Udah 4 hari. Oh, dia emang nginep dan emang niat datang ke situ. Prosesnya kan kita tanya, proses itu 7 hari. Dia udah masuk ke malam keempat. Berarti dia emang niat datang dari tempatnya untuk datang ke situ dan emang udah tahu bahwa di lokasi itu memang di lokasi biasa. Itu. Jadi dia 7 hari itu tanpa ditemenin kuncen tuh, proses 7 hari itu dia sendiri di situ. Oke. Akhirnya saya tanya, di sini proses pesugihan apa, kekayaan gitu kan. Saya tanya, pesugihan apa? Kan waktu umur 21 itu saya tuh udah sempat dengar tentang pesugihannya, tentang kekayaannya ini, nyugihnya ke siapa? Saya bilang kan, ke ke Nyi Blorong. Saya tanya, bukannya pantai selatan ini dikuasai sama Bunda Ratu Selatan Nyi Roro Kidul? Saya bilang gitu kan. "Oh beda bang, ini udah beda kekuasaan antara Nyi Blorong sama Beda wilayah. udah beda wilayah, dan di sini nih Nyi Blorongnya gitu." Akhirnya, "Oh ya udah bang, kalau gitu kita pulang." Akhirnya dia marah-marah, "Lu jangan pulang, kalau lu pulang gua balik lagi ke awal." Gua kok bisa gitu? Karena emang kalau misalkan gua ditemuin sama orang, gua harus balik lagi ke awal gitu. Akhirnya dari situ kita negosiasi sama orang ini, kita tetap kalah, harus pulang karena kalau maksain pulang kita celaka. Ya akhirnya, ya udah bilang sama temen, "Gimana men? Udah lanjut aja di sini, nggak apa-apa dah, daripada kita celaka pulang takut ada apa-apa. Ya udah. Tapi lu berani nggak?" "Berani." "Di ransel lu ada apaan?" Ya saya buka di ransel, ada segala macam lah ya, ada senter apa segala macam. Karena kan waktu itu kita mau kemah di situ, bukannya kemah ya.
tenda lah, mau nenda tadi. Tapi nggak di lokasi yang ini. Enggak, ya? di laut. Tempat lain. Mau main kan, mau rekreasi. Akhirnya ya udah kita bermalam sini. Akhirnya kita tunggu sampai sore, malam, masuklah sekitar jam 9. Jam 8 atau jam 9 malam gitu. Jam 8 jam 9 malam. Udahlah kita ngopi dulu, makan dulu. Akhirnya kita ngopi, makan di situ. Yang anehnya tuh sekitar maghrib tuh biasanya kan laut itu kan di sore atau malam dia surut. Nah ini enggak, Mbak. Ombaknya makin kencang. Ombaknya bukannya kencang, nutupin si gua. Awalnya segini. Naik dong. Kan karena si tebingnya si karang ini jauh dalam. Tapi tiba-tiba pas maghrib itu dia naik. Masuknya jam 8:30, 8:30 itu kita nutup goa, Mbak. Jadi goanya ini dia turun, dia naik. Jadi nanjak gitu. Jadi si air bisa masuk ke dalam goa. Akhirnya kita kejebak tuh jam 9 di situ. Mau keluar pun udah nggak bisa. Emang sebenarnya sih teman saya juga udah nggak jadi keluar karena takut. Soalnya kan di situ nggak ada penerangan ya waktu itu. Cuman ada 1 lilin doang. Senter yang saya bawa, HP yang buat senter itu ngeblank mati semua. Ngeblank mati semua. Akhirnya masuk jam 9, kita ngopi segala macem. Saya bilang sama teman saya, udah tidur aja lah. Kita mau ngapain sih gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu di dalam goa? Dalam goa. Tapi kita udah beda lokasi, Mbak, sama si orang yang pesugihan ini. Jadi pesugihan ini masuk ke dalam, dia ada tempat kayak kasur pertama. Nah saya di kasur pertama nih, tapi di ujung goanya itu ada kasur lagi, Mbak. Mungkin mesti harus dijelaskan, ini bukan kasur bukan gitu kasur, kan, bukan. kayak batu karang, tapi karang bentuknya buat dia. Tapi kayak macam diukir sama orang. Gitu, kayak macam diukir. Kita di kasur pertama. Akhirnya kita 8:30 tidur tuh. Nggak tidur sih sebenarnya, cuma merem-merem ayam lah. Namanya kita takut kan. Akhirnya masuk jam 1:30, Mbak. Jam 1:30 malam itu teman saya ngebangunin. Lu bangun gitu kan. Lu dengar gak suara ular? Suara ular di mana sih? Dia bilang gitu kan. Emang bener tuh ada suara desahan, cuman pas waktu denger desisan itu kedengerannya tuh jaraknya jauh atau deket? Kalau dibilang jauh ya enggak, kalau dibilang deket iya. Soalnya kenapa? Desisan ini kenceng, Mbak. Jadi kayak bukan kayak ular biasa ngedesis tuh enggak. Tapi saya cari kan, sempat saya cari ular itu enggak ada, karena kan saya paling tahu sama ular ya. Jadi saya takut sama ular, akhirnya saya cari. Takutnya kan ada di sekitar saya bagaimana. Itu enggak ada ular sama sekali. Tiba-tiba. Tapi kenceng banget suaranya. Banget. Desisannya. Jadi satu goa ini kedengeran kayak gitu. Terus abis itu setelah suara desisan itu ada kejadian atau ada denger apa lagi setelahnya? Kalau itu langsung kedenger delman, Mbak. Suara kereta. Suara kereta delman kuda. Gitu. Kalau untuk suara kakinya sih nggak terlalu kedengeran ya. Jadi si kerincingannya itu kenceng banget dia. Tapi si delman ini nggak ada. Kereta delman ini nggak ada. Jadi 2 suara tadi ya. Diawalin mereka suara berdua ini. Akhirnya teman saya bilang, udahlah tidur aja yuk, kayak begini nih apaan sih kayak gini-gini, horor banget gitu kan. Akhirnya kita coba tidur. Nah pas bangun teman saya nyolek, itu ada cewek itu, dia masuk dari mana? Oh ada perempuan? Ada perempuan, Mbak, cakep banget, di asli tengah bener-bener malam goa gelap itu? Itu dia udah posisi si cewek ini udah sama si cowok. Udah kayak kalau kata kita lagi ngobrol lah. Ujuk-ujuk ada di situ aja. Nah, sorry, Mas Ardi ini kan termasuk peka ya, anak indigo gitu ya. Nah pas waktu ngelihat si wujud perempuan ini, itu melihat dari mata normal manusia atau dari mata batin? Mata normal, Mbak. Berarti kelihatan langsung wujudnya? Karena di umur 21 ini kan saya belum terlalu mendalami ya. Belum mendalami. Jadi kalau untuk melihat secara detail kayak yang sekarang itu nggak kayak ini. Terus? Akhirnya mereka tuh berdua kayak ngobrol. Akhirnya si petapa ini nyamperin saya. Petapa nyamperin saya, Bang, apaan? Jangan baca doa ya Bang di sini Bang, katanya. Kita mau melakukan ritual sama si Nyai. Saya bilang, emang itu siapa Bang? Udah Abang nggak usah perlu tahu itu siapa. Yang penting Abang jangan baca doa, jangan baca apapun yang ayat yang Abang bisa gitu kan. Ya udah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol berdua tuh. Jadi mereka tuh kayak, maaf ya, mereka tuh berhubungan badan. Mas, jarak pandangnya dari posisi Mas Ardi duduk ke posisi si bapak sama perempuan itu berapa? Lumayan jauh, Mbak.
lumayan jauh, cuman kita masih bisa ngelihat. Bisa ngelihat Masih bisa dengan keterbatasan cahaya yang ada dalam gua Karena itu. di dalam ujungnya itu si abang ini masang lilin 7 kayak ngeletar bintang. Jadi kan kayak lampu ya terang. Itu. Jadi pencahayaannya ke saya pun dari dia. Oke. Jadi Akhirnya, nggak gelap-gelap banget, jadi kalian bisa ngelihat kan. Terus Bentar. Kayak ada yang datang ya? ya Nggak apa-apa. udah biarin aja, cuekin. Terus Jadi maaf ya, mereka ini berhubungan badan. Mereka berhubungan badan, jadi kayak layaknya sesama manusia. Tapi pas saya ngeliat mereka berhubungan badan ini, si cewek ini jadi ular, Mbak. Jadi badannya diubet. diubet jadi ular, diubet jadi ular. Jadi awalnya si cewek itu cakep kayak manusia, tiba-tiba dia si setengah badan ini nih kesini nih, tiba-tiba jadi ular. Pertama pendek, akhirnya panjang. Itu sampai yang saya ingat kalau dikepal begini ularnya nggak sampai dia. Wow, Buletan badannya itu, gede banget. gede banget dia. Akhirnya mereka berhubungan badan, udahlah tuh. Berapa lama itu? Sekitar 40 menitan kalau nggak salah. 40 menitan itu. Akhirnya dari situ teman saya bilang, man ini udah nggak bener, saya bilang gitu, kata dia. Udah ini udah nggak bener. Teman saya ini nangis semua posisinya, karena udah takut banget kali dia ngeliat kayak begituan. Akhirnya dia nangis, udahlah tidur aja lah kayak gini. Udah kalau emang tidur ya udah tidur, jangan kayak gitu, jangan ngeliat kayak gituan. Ya udah, gua kan ngeliat kan karena dibangunin sama lu, karena penasaran. Udah tidur. Akhirnya tidur terus. Tapi saya nggak tidur, Pak. Ngeliat teman saya dulu nih tidur apa enggak. Akhirnya saya ketiduran. Sampailah pagi nih. Sampai pagi si abang ini nggak tidur, Pak. Akhirnya saya tanya lagi, Bang, maaf ya Bang ya, saya tanya nih Bang, maaf banget saya bilang gitu. Abang itu waktu berhubungan itu dirasa secara manusia atau secara kayak gimana? Sama manusia Bang, orang abang juga ngeliat kok orang manusia. Bang, gua ngeliat sama ular lu Bang. Kayak gitu. Lu nggak sama manusia, lu sama ular. Gua ngerasa secara manusia Bang, dianya manusia kok gitu kan. Nah, pas dia berhubungan badan itu, dia keluar sisiknya, Pak, sisik emas. Jadi kan ada sisiknya. Nah, sisiknya itu kayak ada bola-bola tuh. Bola yang berbentuk segi berapa ya? Segi 4 atau segi berapa? Jatuh tuh peletak. Nah, itu diambilin tuh, Mbak, secara Heksagonal bukan sih? Iya, heksagonal, benar. Oke. Dimasukin ke gentong tuh, Mbak, sama dia tuh. Si emasnya tuh. Dia bawa? Enggak, belum. Emang ada di itu situ? masih ada prosesnya lagi katanya. Dimasukin ke gentong sama dia. Akhirnya saya tanya, berhubungan badan secara manusia kan kata dia. Nah saya bilang, Bang maaf ya Bang, itu emas yang dipungutin itu digentong, nanti itu gimana Bang prosesnya? Nggak mungkin dong emas ini dibawa ke tukang emas, lu pasti dicurigain. Saya gitu. Oh enggak Bang, nanti ini 7 hari, kan saya kan 7 hari di sini, nanti setiap malam ini dapat berapa emas kumpulin di gentong. Nah nanti itu ada prosesnya lagi Bang. Setelah saya penumbalan anak saya, itu nanti dari gentongnya berubah jadi uang. Gitu Mbak. Pasti udah pagi hari ya. Akhirnya masuk saya pagi hari itu, udahlah Bang, kita boleh pulang. Oh ya Bang, makasih banyak ya Bang. Ya. Akhirnya saya pulang, ada ketemu dukun ini Mbak nih. Maaf ya saya bilang dukun ya, kuncen ya. Dukun atau kuncen yang di situ. Akhirnya kita ketemu kuncen, akhirnya si kuncennya bilang, wah lu pada ngapain? Nah kita habis tuh Bang, Mbak diomelin. Kita hampir di apa ya? Diikat lah di situ. Nggak boleh pulang segala macam ya. Akhirnya dia bilang, kalau kayak gini lu harus proses mandi. Mandi ya kata dia. Oh enggak ngapain mandi? Akhirnya kata abang gitu, kalau misalkan situ nggak mandi, situ bakal ngomong kemana-mana kayak gitu kan. Nah teman saya, akhirnya dia nyediain air tuh Mbak di dalam tuh. Di dalam apa di goanya tuh kayak ada bekas laut kan, dia bawa kembang. Akhirnya dia bawa kembang ke situ. Nah teman saya ini mandi Pak. Kalau saya nggak mandi. Kenapa? Karena buat saya apa ya? Ini pengalaman berharga. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Si kuncen itu. Hah? Maksudnya nggak apa-apa. Nggak mau mandi. Dia nggak tahu. Dia nggak nungguin. Dia nggak nungguin. Dia karena kan ngobrol sama si ini. Teman saya mandi jebur. Nah saya nggak mandi nih. Saya nggak mandi. Saya cuma basah-basahin doang agak biar kelihatan mandi kan. Akhirnya pas mau pulang lagi, udah mandi, udah. Ketahuan saya Mbak, situ nggak mandi. Dia bilang, terus gimana? Kalau misalkan situ nggak mandi gitu kan ya, harus ikut proses ke depannya lagi. Masalahnya masih ada proses kan. Nanti saya WA atau saya telepon katanya. Akhirnya saya nggak kasih tuh nomor telepon saya Mbak. Oke, kalau misalkan nggak mau mandi, nih bawa keris buat lo.
Oh, Nah ini kerisnya. Ini berarti dikasih kuncen ya? Tapi ini seminya udah saya apa ya? Udah saya rubah. Nggak pertama waktu saya. Ya, nggak full isinya full, gitu kan? Seminya udah saya rubah lah karena waktu itu pas ada yang pakai ini, saya tes waktu itu teman saya mau lewat. Bukan kerusakan, mau lewat. Jadi dia sesak napas gitu. Boleh dibuka nggak, Mas? Boleh. Ini juga ininya udah saya rubah dia tempatnya. Cuman seminya si apa? Pantainya saya masih ada. Tapi nggak ada di sini ya? Hah? Nggak ada di sini kan? Ada. Masa? Oke. Nah terus pas waktu ngasih kerisnya ini, kuncennya ngomong gimana? Ya, lo harus bawa keris ini ke rumah lo sebagai apa ya? Dia bilangnya oleh-oleh, Mbak. Sebagai oleh-oleh. Karena kan waktu masih saya ambil ya, maaf ya, ini masih bagus, Mbak. Di sini ada ukir-ukirannya kan? Ini kan ada lapatnya ya, tuh masih kelihatan. Tuh, karena ini kan udah 13 tahun rada ketutup dia, maaf. Akhirnya saya bawa lah nih Mbak nih keris nih ke rumah. Nah, bawa ini di perjalanan? Itu doang, kemasukan. Karena waktu itu kan pakai mobil bak ya. Mobil bak. Bener-bener pengalaman anak muda banget, masih bengal gitu ya? Masih bengal. Sampai naik mobil bak. Mobil bak. Akhirnya kan, waktu itu kan lewat Cikidang ya. Lewat Cikidang, pertama teman teriak, woi siapa ini yang pakai minyak wangi nyong-nyong? Gitu kan. Karena waktu itu minyaknya, kalau namanya sih waktu saya masih ingat ya minyak Japaron. Ini siapa yang pakai minyak nyong-nyong? Siapa sih pakai minyak nyong-nyong? Akhirnya tuh dari situ tuh pertama. Itu minyak dikasih kuncen untuk enggak tahu tiba-tiba wangi nih Mbak. Kirain dikasih satu paket sama kuncennya ada minyak terus sama ini jadi kayak pengantennya gitu. Enggak. Oke. Ini pun sampai sekarang saya nggak minyakin sengaja. Tapi dia wangi sendiri, kalau nggak percaya cium aja. Oke. Jadi dia wangi dari sini. Akhirnya teman saya teriak begitu. Nah teman saya yang satu kesurupan. Bukan yang tadi nginep di gua itu. Yang teman saya yang di gua ini udah ngeblank Mbak, udah lupa kejadian malam itu karena dia mandi. Setelah mandi saya tanya, lu ingat gak kita ngapain gitu kan? Oh enggak Bang, kita ngapain, orang kita biasa, kita bakar-bakar segala macem gitu kan. Sebelum pulang pun saya itu sebenarnya udah dicariin Mbak, sama tim SAR segala macem. Cuman sayangnya sih waktu itu fotonya saya udah kehapus semua. Waktu itu ada Mbak, kita dicariin sama tim SAR. Karena saya sama teman saya nggak ada semalaman kan. Akhirnya nyimpan foto goanya nggak sih? Kalau goanya masih ada. Ada. Karena saya save waktu itu. Dulu komplit foto-fotonya sampai ke dalam-dalam ada. Oh, terus? Cuman hilang Mbak. Karena? Kurang tahu saya. Nah maaf ini foto goanya. Itu kan ada banner sebelah kanan ya. Nah ini orangnya itu tidur di banner ini Mbak. Pas yang pertama awal saya temuin. Dari sini aja udah kelihatan nggak sih? Iya. Nah orang yang petapa ini Mbak, dia minumnya ini dari tetesan air gua ini nih. Dia di bawah-bawah ini ada air aqua gelas. Jadi dia tuh 7 hari tuh nggak makan ke minum. Minumnya tuh dari tetesan gua itu. Kelihatan sisik bukan sih? Udah kelihatan ya? Iya. Iya nggak? Kalau aku kan nggak bisa. Mas Ardi kan emang anak indigo. Terus? Akhirnya sekitar 3 hari apa 4 hari gitu ya. Nah, ini setelah kejadian. Setelah saya pulang. Setelah pulang tuh 3 hari apa 4 hari kalau nggak salah. 4 hari kalau nggak salah ya. Tahu-tahu nih si dukun ini sama si petapa ini ada di depan rumah saya, Mbak. Oh, secara wujud asli? Asli. Tapi kan saya kan nggak ngasih nomor telepon, nggak apa itu waktu itu kan. Akhirnya saya tanya, Bang lu kok tahu rumah gue gitu kan. Iya kita tahu gitu kan. Udah ngopi dulu, akhirnya ngopi dulu kan. Saya tanya, kok bisa tahu gitu kan. Bisa tahuin. Kita waktu itu pernah ngasih barang kan Bang. Oh iya keris, kenapa emang? Kita tahu dari itu Bang. Nah ini Mbak yang ngasih tahu rumah saya. Track dari itu dia. Dari nge-track dari ini. Terus saya tanya, lu mau ngapain kesini lagi? Kan kita udah selesai. Abang kan waktu itu kan gak mandi. Saya suruh mandi gak mandi.
Ya abang, saya bilang kan harus ikut sampai proses selesai. Saya bilang, aduh ini berat banget. Akhirnya bapak saya datang kan waktu itu. Ini ada apaan? Ini enggak, lu kalau misalkan ada macam-macam ini sama keris nih, gue tau nih keris. Kan bapak saya kan waktu itu kan tukang ngobatin orang ya. Gue tau nih keris nih negatif banget nih. Lu mau ngapain gini. Udahlah diem aja pak gitu kan. Enggak, kalau misalkan pertaruhannya nyawa, lu nggak gue izinin. Akhirnya sama dukunnya ini ritual. Nggak dikasih tahu gini pak, gini pak. Ya udah nggak apa-apa, gue izinin. Tapi anak gue sampai kalau misalkan sampai gila atau apa gara-gara keris ini, lu bakal gue ini. Akhirnya masuklah ke waktu kelima. Proses kelima itu di malam kelima saya dijemput pak. Mereka pakai mobil nih berdua. Waktu itu kalau nggak salah itu di Gunung Pancar di Gunung Hambalang, Gunung Pancar kalau nggak salah. Akhirnya kita jalan nih mbak ke Gunung Pancar. Nah di situ ada satu gubuk. Satu gubuk ini kita kan bertiga jalan ke sana ya. Nah ini ada dukunnya lagi mbak, satu lagi. Ada dukunnya nih, ada dukun, mereka ngobrol, cuman saya di luar ngopi segala macam, saya nggak dengerin. Akhirnya saya dipanggil, bang, ini kita mau masuk proses terakhir ya bang, abang nyaksiin ya, karena ini kan abang sendiri yang pengen. Oh iya bang gitu kan. Akhirnya saya dengerin, mereka ngobrol, sekilas waktu itu proses terakhir ini, kalau si gentong ini dibawa mbak, si gentong yang isi emas itu dibawa. Kita masuk proses terakhir ini, gentong ini bakal jadi uang. Saya bilang emang gimana? Saya mau numbalin anak saya bang, tapi anak ini nggak ada. Anak ini nggak ada. Berarti saya Mas bilang Ardi tuh masih dilibatin sama sampai proses si terakhir. bapaknya yang pelaku pesugihan itu. Betul. Kita waktu itu kalau nggak salah berempat kalau nggak salah berempat kita di situ. Kita ke kebun mbak, ke kebun belakang. Nah di situ ada gerbong pisang mbak. Gerbong pisang ini kayak gini nih. Ini kecil, ini tingkatan lah kayak tangga ya, itu ada 4 gerbong pisang. Saya bilang nih, kita dihadapin gerbong pisang. Akhirnya si dukun ini ngomong, gerbong pisang ini nyawa. Oke. Apa namanya? Kok nyawa? Itu kan gerbong pisang, saya gituin kan. Secara mata. Secara mata. Nah, gerbong pisang ini ternyata sukmanya ini udah pada ditarik-tarik Mbak. Yang kecil anak, yang kedua orang tua, yang kedua istrinya, yang ketiga orang tuanya, yang keempat ini apa namanya, lawannya dia yang dia kesel. Misalkan mbak punya kesel punya orang, ini saya jadiin tumbal, itu bisa mbak. Itu namanya tumbal apa gitu. Akhirnya nah dari yang anak ini ntar hasilnya dia paling besar. Kalau istri nggak terlalu besar, kalau orang tua nggak terlalu besar, kalau ini nggak terlalu besar. Akhirnya dia pilih anaknya mbak, pilih anaknya. Akhirnya dia ritual di gerbong pisang itu. Nah saya tuh ngeliat sekelebat kayak anak kecil masuk ke gerbong pisang. Karena saya di situ belum terlalu ngerti, ini kok ada selebat kayak bayangan masuk gerbong pisang. Akhirnya dikasihlah golok nih si petapa ini, tadi. Si bapak ini. Udah bang, tebas sekarang kata dukunnya. Ditebaslah nih anak si gerbong kecil ini. Prosesnya gitu doang mbak, cuma ditebas, udah selesai. Akhirnya mereka ritual potong ayam segala macem, sampai pala babi itu mbak, pala babi itu ditanam di tanah sekitar 2 jam apa 3 jam disuruh buka gentongnya. Itu duit full itu. Emas, logam atau? Enggak, itu si logam emas ini jadi duit mbak. Oh. Jadi ditukar, si logam ini ditukar jadi uang. Itu asli bener-bener uang. Akhirnya kan itu belum proses terakhir ya, belum proses terakhir. Akhirnya si ini ditebas, tapi malam 7 kesini bang. Oh iya, saya nggak tahu nih malam 7 ini mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya saya kan udah tahu rumah dia. Malam ke-7 tuh saya bawa teman saya ke situ. Nggak tahu ya saya ke situ nyelawat mbak. Anaknya udah meninggal. Nggak taunya itu yang setelah saya dapetin sukmanya si anak ini diambil, dilepas dari raganya, jadi ditebas gitu mbak. Itu udah meninggal malam ke-7. Saya bilang, gila bener nih orang. Saya bilang, istrinya nggak tahu mbak. Istrinya tuh nggak tahu kalau misalkan suaminya pelaku pesugihan. Dan ini benar-benar pengalaman yang buat kamu yang masih umur 21, ini pengalaman yang dari semua saya ngikutin tentang spiritual gitu mbak ya, tentang pesugihan ini sih yang paling parah. Tapi bukan emang pesugihan emang selalu circle-nya selalu begitu kan? Ada beberapa pesugihan yang nggak makan tumbal juga mbak. Cuman
proses pendapatannya ada yang Dapatnya kecil juga dan nggak gede. Iya. banyak. Mas Ardi, jadi pas seperti yang sudah episode-episode sebelumnya di podcast Rumah Kosong ini kan, selain ngundang bintang tamu, narasumber untuk berbagi pengalaman hidup mereka yang berkaitan sama hal-hal goib, itu selalu ada ilustrator yang berusaha untuk memvisualisasikan dari setiap cerita narasumber. Nah tadi pas waktu Mas Ardi cerita itu, ada ilustrator yang emang udah gambarin, berusaha untuk mencari gambarannya itu seperti apa sosok wujud yang Mas Ardi ceritain. Aku undang untuk join sama kita duduk di sini ya. Boleh? Ya. Boleh. Mungkin untuk cari tahu juga apakah boleh ditutup deh Mas. Boleh dimasukin lagi aja. Apakah sosoknya itu kurang lebih seperti yang Mas Adi Boleh. ceritain tadi. Gimana, Dek? Dapat tapi gambarannya? kayaknya yang ini belum di-mention deh. Jadi pengen tahu gitu. Oke. Itu sosok yang mana gitu. Oke. Terus ada perasaan Saat gambarnya itu nyesek dan berat, kayak susah gitu buat karena dia nggak kayaknya, friendly. Karena dia nggak agak ramah. mengintimidasi. Iya, dia nggak ramah dan agak keberatan untuk digambarin di situ kan. Coba tunjukin ke Mas Ardi hasilnya. Ya ini yang mana Maaf ya, ya, Mas? boleh. Mas Ardi, Oke. Maaf Mbak, ini dayangnya Mbak. Ini dayangnya. Kalau untuk maaf ya. Kalau untuk yang tadi saya ceritain, yang melakukan hubungan itu belum ini ya. bukan Belum. Bukan. staffnya lah ya ini ya, staffnya. Iring-iringannya. Oke. Konfirmasi ya? Ya. Itu ya. Terus apa hasil dari pengalaman itu? Banyak pelajaran sih Mbak, kalau misalkan untuk pengalaman di situ ya. Saya kan maaf ya, dari umur 7 tahun itu kan udah menjajak spiritual ya. Karena warisan dari orang tua. Karena kan saya kan anak satu-satunya laki-laki ya. Oh, Jadi berapa bersaudara? Sendiri. Jadi tunggal. Jadi mau gak mau itu jejak orang tua saya itu kan larinya ke saya. Jadi pelajaran yang saya ambil untuk pesugihan ini sih, jadi saya tahu buruk yang mana, baiknya yang mana untuk saya ke depannya sih, gitu sih, ke depan. Yang kalau yang saya tanggepin tuh sampai sekarang yang saya tanggepin itu, sebaik-baiknya jin, senurut-nurutnya jin sama kita itu bakal menyesatkan manusia. Ya, karena emang fitrahnya mereka begitu. Udah garisannya kan begitu. Wah, pengalaman yang luar biasa di studio nih. Jadi vibes-nya jadi... Karena tadi yang Mbak gambarin itu sebenarnya tadi ada mau masuk ke salah satu kita di sini, makanya tadi saya barusan coba usir dari ilustrasi. Karena yang dia gambarin ini, itu ada sosoknya yang masuk ke dalam gambar. Makanya tadi saya coba keluarin dulu, takutnya ada yang masuk. Oke. Mas Ardi, makasih banget. Luar biasa podcast semalam hari ini gitu pengalamannya. Oke, sobat-sobat SI, terima kasih udah nonton. Buat kalian yang ingin berbagi pengalaman atau punya cerita misteri atau
pengalaman-pengalaman mistis yang lain, boleh langsung komen di bawah video ini atau DM di Instagram Supernatural Investigator. Nah, oke sobat-sobat SI, sampai ketemu di episode podcast Rumah Kosong yang berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.